Tiap mengawali kadangan, pertanyaan saya akan selalu tetap sama, yaitu ada yang mengalami kesulitan? Ada enggak yang mengalami kesulitan? Entah itu di dalam patrap samadhi atau di luar patrap samadhi. Ada? Enggak ada? Enggak ada yang mengalami kesulitan? Enggak ada? Enggak ada. Ada enggak yang masih penasaran tentang kadangan kita malam kemarin soal seks atau senggama? Ya, ada yang masih penasaran? Enggak ada juga. Kalau enggak ada ya saya tak masuk kasebo lagi. Aslinya itu ada. Cuma dikarenakan panjenengan tidak menyadari. Sehingga panjenengan tidak tahu itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Diam ketika bersamadhi itu tidak gampang. Ya, itu tidak gampang. Kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, dengan teknik menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, itu juga tidak gampang gitu loh. Itu juga tidak gampang itu. Mungkin hanya saja dikarenakan panjenengan baru belajar berkesadaran, panjenengan enggak menyadari titik-titik mana, bagian-bagian mana yang sulit. Panjenengan anggap biasa-biasa saja itu. Secara hidup, diam ketika bersamadhi itu adalah penentu dan kendali. Secara kehidupan, melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu juga kendali dan penentunya. Lah dua-duanya itu hanya dapat dipraktekkan atau dijalankan atau dilakukan dalam keadaan sadar diri. Artinya tidak lupa bahan dan asal-usul raganya, bahan dan asal-usul jiwanya, bahan dan asal-usul hidupnya. Nah ini tidak gampang loh. Ini tidak gampang. Dikarenakan kita belum terbiasa di situ. Diam ketika kita bersamadhi
apapun itu. Apapun itu tentang Tuhan, kita akan bisa mengerti dengan baik. Kita akan bisa memahami dengan baik, kita akan bisa mengetahui dengan baik. Jika tidak, bisa dipastikan pasti tidak baik. Karena apa? Karena Tuhan itu, yang dimaksud Tuhan itu lembut, lembutnya lembut. Halus, halusnya halus. Kita sangka merah, belum tentu merah dia. Karena dia bisa menjadi hijau. Kita anggap baik, belum tentu baik. Karena dia juga bisa menjadi jahat. Sebab karena itu, Tuhan disebut sebagai gaib. Karena tidak bisa diprediksi. Tidak bisa dikira-kira, tidak bisa disangka-sangka, tidak bisa diduga-duga. Juga tidak bisa dipolitiki, itu tidak bisa. Didekte, tidak bisa. Jadi hanya ada satu jalan untuk menghadapi Tuhan, yaitu diam. Kalau kita tidak diam, kita akan terkecoh. Karena apa? Karena Tuhan adalah maha segalanya. Bisa saya pastikan terkecoh kalau tidak diam. Jadi, agar supaya tidak terkecoh, hanya ada satu cara, hanya ada satu teknik, yaitu diam ketika berhadapan dengan Tuhan. Manakala kita diam, maka apapun itu, maka Tuhan sendiri yang melakukan. Kita tidak ikut melakukan. Kalau kita sampai ikut melakukan, pasti tidak sama. Karena tidak sama, pasti simpang siur. Pasti terkecoh, karena tidak sama. Nah, agar supaya tidak terjadi perselisihan dari ketidaksamaan ini, maka salah satunya harus diam. Kalau Tuhan yang diam, tidak mungkin, masa Tuhan suruh diam. Artinya suka tidak suka, mau tidak mau, kita kan yang harus diam. Karena Tuhan tidak mungkin diam. Kalau Tuhan diam, kacau semua dunia. Kalau Tuhan yang diam, kacau. Agar supaya tidak kacau dan Tuhan bisa melakukan apapun sebebas-bebasnya dia, maka kita harus diam. Nah, ini tidak gampang. Karena kita terbiasa mengganggu Tuhan. Kita terbiasa ngerecoki Tuhan. Kita terbiasa ikut campur urusan Tuhan. Bahkan kita terbiasa merebut dan mengambil alih pekerjaan Tuhan. Disuruh diam, harus diam, kan tidak gampang. Perlu pelatihan bersungguh-sungguh. Kalau bisa diam menghadapi Tuhan, maka tidak ada sesuatu apapun yang mustahil. Tidak kita mengerti, tidak kita pahami, tidak kita ketahui. Kalau kitanya mau diam. Tapi kalau kitanya tidak bisa diam, tidak mau diam, maka Tuhan yang akan diam. Lah, kalau Tuhan yang diam, kacau semua. Kacau semuanya, kacau. Kalau Tuhan yang diam. Artinya, diam ketika kita bersamadi setelah patrap, ini melampaui segalanya. Jadi jangan remehkan ya. Jangan diremehkan. Diam, tapi isinya kan Tuhan. Karena diam, sehingga yang menjadi isi adalah Tuhan. Jadi jangan dianggap sepele. Hah, cuma diam? Jangan dianggap sepele. Sebab diamnya kita ketika bersamadi
isi daripada jiwa raga kita adalah Tuhan. Sebab karena itu saya katakan diam di dalam samadhi adalah melampaui segalanya. Apapun itu yang kita belum mengerti dan kita tidak mengerti, yang kita belum paham dan kita tidak paham, yang kita belum tahu dan kita tidak mengetahui, akan menjadi ngerti, akan menjadi paham, akan menjadi tahu. Karena ada yang memberi mengerti, ada yang memberi pemahaman, dan ada yang memberi pengetahuan. Siapa dia? Tuhan itu sendiri. Nah, kalau pengertian, pemahaman, dan pengetahuan ini langsung dari Tuhan, ya nggak ada tidak baiknya. Nggak ada tidak hebatnya, itu nggak ada. Itu seputar patrap samadhi. Di dalam laku. Di luar patrap samadhi, ketika kita bermasyarakat, ketika kita berbaur, adalah melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Ini juga melampaui seluruhnya loh. Seluruhnya terlampaui hanya dengan melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Ini sudah melampaui. Bagi yang masih awam, pasti ada pertanyaan di situ. Padahal melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo ini sudah melampaui seluruhnya. Kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo paling sederhana, paling gampang, paling ringan, paling dekat, dan itu gratis. Tidak harus meneteskan keringat, bahkan tidak perlu mengeluarkan tenaga. Adalah menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Itu paling sederhana. Atau bisa dikatakan minimal. Paling minimal. Lah, dengan minimalnya kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo ini, sehingganya bisa disimpulkan tidak ada satupun manusia hidup yang tidak mampu melakukannya. Ya. Tidak ada satupun manusia hidup yang tidak bisa melakukannya, yang tidak mampu melakukannya, yang tidak kuat melakukannya. Lawong hanya menikmati rasanya kelakuan. Tidak pakai modal, tidak harus meneteskan keringat, bahkan tidak harus menggunakan tenaga. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mampu melakukan, tidak kuat melakukan, tidak ada alasan. Lawong cuma menikmati rasanya kelakuan. Dan itu paling minimal itu. Walaupun minimal, tapi melampaui seluruhnya. Melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Setidak-tidaknya dibuat minim, yaitu menikmati
rasanya kelakuan yang kita lakukan ini sudah melampaui seluruhnya. Sudah melampaui seluruhnya. Seluruh tentang apa? Seluruh permasalahan-permasalahan dunia. Seluruh permasalahan-permasalahan kehidupan. Nah, itu kendalinya ada di situ. Gemboknya ada di situ. Penentunya ada di situ. Kalau penentu spiritual atau penentu ketuhanan, apapun itu tentang Tuhan, apapun itu yang terkait dengan Tuhan, penentunya, kendalinya ada di diam ketika bersamadi. Namun penentu atau kendali selain tentang Tuhan, yaitu tentang alam semesta seisinya, itu kendalinya atau penentunya ada di kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Lah, praktek daripada melakukan kebajikan atau praktek daripada menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo ini, saya buat minimal. Yaitu dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Itu minimal. Lah, dengan minimal yang saya sampaikan ini, sehingganya nggak ada alasan manusia hidup nggak bisa melakukan, nggak mampu melakukan, nggak kuat melakukan, itu nggak ada alasan. Lawang hanya menikmati rasanya kelakuan. Kalau dibuat maksimal, kalau menggunakan maksimal, mungkin ada sebagian manusia hidup yang tidak bisa melakukan dan tidak mampu melakukan. Kalau dibuat maksimal. Tapi saya tidak menggunakan maksimal, menggunakan minimal yang tidak bermodal apapun. Apa yang lagi kadangan. Nah, itu mana? Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Oh, ini sudah melampaui seluruhnya. Tidak ada yang tidak terlampaui di sini. Kenapa saya katakan begitu? Sebab semua kejadian-kejadian yang terjadi kita alami, itu semuanya kan kelakuan kita. Ada enggak sesuatu kejadian terkait dengan kita yang itu bukan kelakuan kita? Semua kejadian terkait diri kita adalah kelakuan kita sendiri. Apapun itu. Tidak ada yang tidak. Lah, kita hanya menikmati rasanya saja. Kita hanya menikmati rasanya saja, bukan yang lain. Coba perhatikan dan saya akan membahasnya lebih dalam lagi. Kita diberi hidup, kita diberi kehidupan oleh hidup kita selama 24 jam full, tanpa jeda. Atau sehari malam full, tanpa jeda. Tanpa spasi, tanpa titik, tanpa koma. Kita itu diberi kehidupan oleh hidup kita selama 24 jam full, non-stop. Satu itu. Yang kedua, tidak ada satupun pergerikan jiwa kita
dan pergerakan raga kita yang itu bukan gerak-geriknya hidup. Lah, gerak-gerik yang terjadi selama 24 jam full non-stop ini sudah komplit, udah lengkap. Ada gerak-gerik tidur, ada gerak-gerik bangun, ada gerak-gerik bergerak ketika sedang tidur, ada gerak-gerik duduk, ada gerak-gerik berjalan, ada gerak-gerik bekerja, ada gerak-gerik beol, ada gerak-gerik pipis, ada gerak-gerik makan, ada gerak-gerik minum, ada gerak-gerik medang, ada gerak-gerik merokok, ada gerak-gerik seks atau senggama, ada gerak-gerik mimpi, ada gerak-gerik berkomunikasi dengan orang lain, ada gerak-gerik menghadap atasan, ada gerak-gerik kerja buruk. Apa yang tidak ada di situ? Makanya saya katakan melampaui di situ, melampaui. Melampaui. Jadi jangan dianggap sepele. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan jangan dianggap sepele. Sebab apa? Kelakuan kita selama 24 jam full non-stop. Wow. Kalau jenengan tulis satu persatu menghabiskan buku berapa itu? Mata kita saja selama 24 jam full melakukan kedap-kedip ini berapa kali? Hah? Bisa jenengan ngitung. Hanya dengan menikmati rasanya kita mampu melampaui semua itu. Sehingganya tidak ada satupun pergerakan dan pergerakan yang tidak kita sadari. Lah kalau semua pergerakan dan pergerakan ini kita sadari, untuk apa kita ngerancang? Nah, untuk apa kita berencana? Prosesnya, hasilnya, bagaimana memulai, lawang sudah tahu. Semua pergerakan jiwa kita itu adalah hidup yang menggerikan. Semua pergerakan tubuh kita itu adalah pergerakan hidup atau hidup yang menggerakkan. Dan kehidupan yang diberikan oleh hidup kita selama 24 jam full non-stop. Wow. Ratusan bahkan ribuan pergerakan dan pergerakan. Semuanya itu harus berhasil disadari. Karena jika tidak disadari bahaya. Kalau tidak disadari pasti tidak tepat. Karena tidak tepat jadilah masalah. Lah yang namanya masalah ini ujungnya adalah bahaya. Risikonya adalah bahaya. Lah praktek menikmati rasa kelakuan yang kita lakukan ini bermula dari kita pertama kali membuka mata sampai menutup mata lagi. Jadi praktek menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan ini nggak ada yang nggak tersebut di dalamnya, termasuk seks atau senggama, gitu loh. Jadi apapun itu ndak usah resah, ndak usah dirancang, ndak usah direncanakan.
Nikmati saja rasanya, lalu perhatikan apa yang terjadi. Sederhana kan? Kalau ada minimal berarti ada maksimal. Lah, kebajikan, melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Maksimalnya yang seperti apa Pak Web? Maksimalnya kita harus berkorban untuk umum, bukan pribadi. Itu maksimalnya. Nah, kalau kita bisa melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo ini dengan maksimal, lebih cepat. Lebih cepat. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada yang tidak mampu kan. Makanya yang saya gunakan minimal, bukan maksimalnya. Kalau yang digunakan adalah maksimalnya, banyak orang-orang yang tidak mampu melakukannya. Tapi dikarenakan yang disebut Tuhan itu adalah maha cinta kasih sayang, maka bukan hanya yang maksimal yang diterima, minimal pun tetap diterima oleh Tuhan. Berkorban tentang kebajikan atau tentang kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, detailnya jelasnya seperti apa Pak Web? Seperti ini. Semisal contoh, di kampung Panjenengan ada pembangunan jembatan. Lah, jembatan ini kan bersifat umum, bukan bersifat pribadi. Karena yang menggunakan jembatan ini kan ratusan, bahkan bisa jadi ribuan orang yang menggunakan jembatan. Kalau Panjenengan melakukan pengorbanan atas pembangunan jembatan itu, entah itu tenaga atau apapun yang Panjenengan miliki, berarti Panjenengan sudah melakukan kebajikan dengan sangat maksimal. Dan Tuhan akan membayar mahal. Tuh. Semisal contoh lagi, di kampung Panjenengan ada pembuatan jalan. Nah, jalan ini kan bersifat umum, bukan pribadi. Kalau Panjenengan berani berkorban tentang pembangunan jalan itu atau pembuatan jalan itu, lah berarti Panjenengan sudah melakukan kebajikan dengan sangat maksimal. Atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo dengan sangat maksimal. Atau mungkin di lingkungan Panjenengan adalah lingkungan sibuk, lingkungan orang-orang sibuk beraktivitas. Untuk melakukan aktivitas, seseorang harus muter jauh. Karena tidak ada jalan yang singkat atau yang dekat. Kemudian Panjenengan berani mengorbankan secuil tanah Panjenengan untuk dijadikan jalan alternatif agar supaya orang yang super sibuk itu tidak terlalu jauh jalannya. Itu kebajikan yang sangat maksimal. Itu adalah kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang sangat maksimal. Jadi pada intinya kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu universal. Bukan individu atau pribadi. Nah,
Kebajikan yang maksimal seperti ini kan banyak yang tidak mampu. Makanya saya tidak menggunakan. Yang saya gunakan adalah minimalnya. Jadi selanjutnya, kelak jika panjenengan sampai mendengar kabar atau mengetahui secara langsung ada sesuatu yang bersifat umum, jangan ragu-ragu untuk berkorban sesuatu. Karena itu adalah kebajikan yang sangat maksimal. Nah, itu jarang kita temui. Hal-hal seperti ini jarang kita temui. Jadi kalau sampai ketemu, berarti Romo memberikan anak tangga emas kepada panjenengan. Misal contoh lagi, walaupun zaman ini sudah milenium, tidak jarang kan kita menemui jalan rusak, nggak jarang kan? Padahal zamannya sudah zaman milenium, tapi tetap masih ada jalan-jalan yang rusak seperti berlobang, retak dan lain sebagainya. Lah, biasanya di bagian jalan-jalan yang berlubang itu kan ada seseorang yang nambun tuh. Pernah nggak jenengan nemui seperti itu? Ya kan? Nambun itu jalan yang lubang itu ditambun, terus orangnya gini kan? Itu banyak di Pulau Jawa, banyak seperti itu. Di suatu tempat jalannya berlubang, kan ditambun sama seseorang, mungkin warga di situ atau di mana. Ditambun. Sambil nambun lubang jalan itu, orangnya itu ngatungin wadah gini kan setiap kendaraan yang lewat. Remeh kan? Tapi karena itu jalan, dia melakukan itu untuk jalan, sesungguhnya dia terbebas dari pamrih itu. Dia sudah terbebas dari pamrih. Artinya tidak peduli. Dikarenakan dia itu nganggur, tidak punya pekerjaan, supaya dapat penghasilan, maka nyari jalan yang lobang terus ditambun, dengan begitu dia mendapat penghasilan. Ini terlepas dari soal ini. Ini judulnya jalan. Nah, jalan ini yang menggunakan ribuan orang kan. Jangan ragu panjenengan menjatuhkan uang kepada orang yang nambal jalan itu tadi. Itu kebajikan yang sangat maksimal. Makanya saya kalau bepergian tidak megang uang banyak, itu tidak mau. Untuk apa saya naik mobil kalau tidak bisa melakukan kebajikan? Itu remeh kan? Satu lagi. Biasanya di jalan-jalan tertentu yang rawan macet dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada seseorang ya yang menghalau lajur jalan supaya tidak terjadi macet karena tidak ada lampu lalu lintasnya. Ini terlepas dia mau orang nganggur, pengen punya, ini terlepas dari situ. Tapi karena ini judulnya jalan, kalau kendaraan yang berlalu di situ tidak ada yang ngasih kode, bisa terjadi macet hingga berkilo-kilo. Ini judulnya jalan loh. Jangan ragu untuk menjatuhkan uang kepada orang yang ngatur jalan itu. Itu kebajikan yang sangat maksimal. Jadi jangan pandang orangnya ya, tapi pandanglah jalan. Bahwa jalan itu yang melalui ribuan orang.
Itu loh, kebajikan yang maksimal, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang maksimal. Lah, caranya menjatuhkan uangnya, jangan ngambil dompet terus dipilih nominal yang paling kecil. Ini bukan kebajikan ini. Masa kebajikan kok dipikir? Ngambil dompet, ngambil seambil-ambilnya, sedapat-dapatnya. Nggak usah dipikirin. Jangan takut, Romo akan membayar mahal loh. Jadi jangan ngambil dompet, ngambil dompet, dipilih mana nominal paling cilik, diambil. Itu bukan kebajikan namanya, sontoloyo itu. Itu loh. Jadi sebenarnya kebajikan itu sederhana kan. Dan bersifat umum. Kalau bersifat pribadi, tetangga saya enggak bisa masak karena enggak punya beras, tak kasih uang buat beli beras. Itu bukan kebajikan, tapi kebaikan. Kebajikan dengan kebaikan berbeda. Kalau kebaikan itu bersifat individu, kalau kebajikan itu bersifat universal atau umum, luas ya, luas. Makanya saya kalau sekali jalan, jutaan saya habisnya. Jutaan. Kalau enggak, lebih baik diam di rumah. Dan saya lakukan tanpa ragu. Karena apa? Karena Romo membayar mahal tentang itu. Saya mendapat pencerahan-pencerahan lebih tinggi. Saya dapat pengetahuan-pengetahuan yang lebih tinggi. Saya juga bisa mendapatkan uang kembali dari berbagai macam jalan. Enggak percaya, buktikan saja. Kalau enggak percaya, buktikan aja. Tapi saya enggak punya sesuatu untuk diberikan seperti itu, Pak Web. Cukup nikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Hak gratis tuh. Enggak pakai uang. Ayo, mau alasan enggak mampu di mana? Melakukan kebajikan, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo dengan maksimal kalau mampu. Kalau enggak mampu, ya gunakan yang minimal toh. Lawang ada yang minimal, ya kan? Dan yang minimal ini kan gratis. Bahkan bisa saya katakan tidak perlu meneteskan keringat, bahkan tidak harus menggunakan tenaga. Lawang cuma menikmati rasanya kelakuan. Ini sama. Nah, rupanya selama ini banyak yang belum mengeh tentang kebajikan, tentang kesadaran rasa prakteknya ini banyak yang belum mengeh. Nah, malam ini tak cemplong kayak seperti itu loh, kebajikan itu sesungguhnya. Jadi pada intinya kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo adalah pengorbanan yang panjenengan berikan untuk banyak orang. Itu arti maksudnya. Kalau ingin tahu seperti apa kebajikan. Kebajikan adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk banyak orang. Dalam jumlah besar gitu loh ya. Dalam jumlah besar. Untuk banyak orang. Tentang hal apapun itu. Entah itu tenaga atau pemikiran atau spiritual kata-kata. Untuk banyak orang. Lah, saya berkata-kata seperti ini untuk panjenengan semua. Lah, ini sudah termasuk kebajikan. Karena apa? Karena dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak.
Nah dulu, zamannya nenek moyang kita terdahulu, ini bisa dijadikan praktek spiritual. Tidak semua orang itu mampu menahan lapar. Ya. Tidak semua orang itu mampu menahan lapar. Mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang pun sama. Zaman dulu juga tidak semua orang zaman dulu itu kuat luwe, mampu menahan lapar, mampu puasa gitu loh maksudnya. Tidak semuanya. Yang mampu menahan lapar menempuh jalan spiritual dengan cara berpuasa atau bertapa. Nah, bagi yang tidak mampu menahan lapar, ini berspiritual dengan cara melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Zaman dulu. Nah, itu hasilnya sama. Sampainya sama. Sedikit pun tidak ada berbeda. Lah kalau dua-duanya ini mampu kita lakukan, bisa kita lakukan. Wow, kilat. Cepat sekali. Dan itu nyata, enggak nunggu nanti-nanti gitu. Hasilnya itu enggak nunggu nanti-nanti. Nyata. Makanya saya enggak pernah malas melakukan itu, enggak pernah malas. Karena hasilnya enggak nunggu besok sih. Enggak nunggu besok-besok. Ya mungkin kalau yang baru latihan, sebenarnya tetap spontan sih ya. Ketika kita melakukan detik ini, kita melakukan kebajikan, maka detik ini kita akan menerima hasil kebajikan kita. Namun hanya saja dikarenakan mungkin kesadarannya baru belajar, ketika menerima hasil daripada kebajikan tidak nyadar. Nah sehingganya, wah saya tadi melakukan kebajikan tapi kok nggak ada hasilnya. Padahal itu sudah ada di situ. Jadi yang namanya kebajikan, yang namanya kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu spontanitas. Spontanitas dan itu nyata, real. Ya, nyata, real. Jadi untuk kebajikan, untuk kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, jangan ragu. Jangan ragu. Itu adalah kendaraan tercepat. Kalau dalam bahasa religinya itu buruk gitu. Itu kendaraan buruk tercepat. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Lah ini termasuk ada di situ. Ini ada di situ. Jadi dari sekian banyak kelakuan-kelakuan yang kita lakukan, ya salah satunya ada ngasih uang ke pengamen di jalan. Ada kelakuan itu. Ada kelakuan ngasih uang sama pengemis. Ada ngasih uang ke orang yang nimbun tanah jalan yang lobang tadi. Itu semuanya ada di situ sebenarnya. Tidak ada. Jadi kita selalu tahu di situ. Saya punya kisah. Saya punya kisah nyata dalam perjalanan ketika saya masih menjadi sumur mendatangi timba. Ngerti nggak maksudnya? Sumur mendatangi timba. Paham nggak? Belum. Sumur mendatangi timba. Harusnya kan timba yang datang ke sumur. Nah ini saya jadi sumur datang ke timba. Mendatangi timba. Ketika itu saya sedang melakukan perjalanan dari Jakarta. Lewat jalur selatan.
Akhirnya harus melintas lewat puncak, lewat Cipanas. Bertepatan hari Minggu. Hari Sabtu bukan hari Minggu. Hari Sabtu malam Minggu. Wah, itu kan keren sekali ya. Keren sekali. Bukan macetnya, Mas. Kalau macetnya lumrah. Uang ini loh. 10 meter ada yang jaga. Yang jaga. Nah, saya kan nggak bisa karena saya tahu karena hanya dengan kejadian itu kan saya bisa melakukan kebajikan. Tanpa adanya itu kan saya melakukan kebajikannya bagaimana? Wong nggak ada sarananya kan. Nah, itu kan sarana untuk melakukan kebajikan. Belum ada 1 kilo itu saya berjalan itu. Uang yang sudah saya sediakan padahal itu sebendel itu. Sebendel di kantong pintu mobil itu. Habis. Masih ada lagi di sana. Wah, saya menghindari. Karena saya tidak mau malu. Akhirnya saya menghindari di mana jalan yang ada yang nyegat-nyegat itu tadi. Petunjuk jalan lah intinya, petunjuk jalan. Karena jalan itu macet kan, jadi dicarikan jalan alternatif yang tidak macet. Tapi yang dilalui tetap macet-macet saja lah, buktinya ada yang memandu terus. Nah, saya menghindari jalan seperti itu. Tidak ketemu. Tetap semua jalan ada yang jaga. Dan setiap jalan yang dijaga, saya selalu bisa ngambil uang. Terus sampai berhasil melewati puncak. Itu uang dari mana? Itu loh kebajikan. Itu loh niat kebajikan. Itu loh kehendak kebajikan. Tapi ya enggak jarang. Enggak jarang juga. Ketika lewat di jalan berlobang dan jalan lobang itu sedang ditimbun dan yang nimbun itu nyadong, saya benar-benar enggak punya uang. Lah wong udah habis uangnya. Udah habis uangnya. Jadi enggak bisa ngasih. Walaupun tidak bisa ngasih, kaca mobil tetap saya buka agar dia tahu wajah saya. Apakah saya itu ngomongnya bohong atau enggak kan dia tahu dengan ekspresi wajah saya. Nah, ketika yang nyegat jalan berlobang itu tadi nyadong duit, mohon maaf. Tapi apa? Wah, orang kaya enggak tahu diri, jalan dibagus-bagus dimintai sumbangan buat manusia. Enggak jarang saya dikatain seperti itu. Matur suwun Romo. Padahal bisanya enggak ngasih itu karena benar-benar habis uangnya itu. Habis. Itu dikatain asu ngono ya pernah. Lah dengan apa yang saya sampaikan malam ini, apapun itu tak perlu panjenengan rancang, tidak usah panjenengan rencanakan. Cukup nikmati saja rasanya kelakuan yang dilakukan. Selesai. Contoh prakteknya seperti apa sih Pak Web? Jelasnya, detailnya, rincinya itu seperti ini. Awal kehidupan kita di dunia ini bermula dari setelah kita itu selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Jadi awal mula kehidupan manusia di dunia ini adalah bermula ketika dia pertama kali membuka mata setelah tidur. Itu awal kehidupannya. Nah, ketika dia pertama kali membuka mata setelah tidur, yang ada di otaknya bukan Tuhan, pasti kacau. Pasti kacau. Bahasa saya sederhana, kacau gitu aja.
Nah, agar supaya tidak mengalami kekacauan selama 24 jam full ini tadi, maka kita harus melatih otak kita untuk yang pertama kali ada itu Tuhan. Jangan yang lain. Itu maksud daripada melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah setelah bangun dari tidur di pagi harinya. Lah, setelah selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, lah hasilnya melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah ini loh dibawa. Jangan putus, jangan selesai ketika duduk saja gitu loh. Kesadaran hasil daripada melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah ini loh dibawa. Dibawa untuk apa kesadarannya? Menikmati gerak-gerik kelakuan tubuh ini loh. Lah, apapun tugas kita selama 24 jam full itu kita akan tahu. Nah, kalau sudah tahu berarti kan tinggal nikmati rasanya aja lah, wong udah tahu. Kita akan tahu. Semisal contoh, setelah selesai samadhi kan palungguh panutup. Setelah selesai palungguh panutup, kan ada kesadaran di situ. Ya, kita gunakan kesadaran ini untuk menikmati kelakuan. Kelakuan apa, Pak? Setelah selesai semedi itu kelakuan kita kelakuan apa? Apakah kelakuan bergerak ke toilet atau benahin bekas tempat tidur? Itu loh dinikmati rasanya. Ya. Nah, semisal contoh, selesai samadhi, dilihat kok bekas tempat tidurnya berantakan. Lah, berarti kan hidup kita menggerakkan agar raga kita bergerak untuk membenahi bekas tempat tidur. Nah, artinya kita melakukan pembenahan tempat tidur itu dengan sangat tepat. Karena apa? Karena tahu digerakkan oleh hidup. Selesai membenahi bekas tempat tidur ini nanti, ini kita gerakan selanjutnya ini kita akan tahu. Apakah ke toilet? Apakah menuju tempat air minum putih dulu? Kita akan tahu. Semisal contoh, selesai membenahi tempat tidur, kan kita tahu ke toilet. Berarti hidup kita menggerakkan raga kita agar supaya bergerak menuju toilet. Nah, tinggal nikmati aja rasanya ke toilet. Setelah selesai di toilet, nanti pergerakan selanjutnya ini kita akan tahu. Gitu loh. Kita akan tahu apakah selesai di toilet ini mau naikin istri, kita tahu di situ. Apa mau sarapan, apa mau berangkat kerja. Kita tahu langkah selanjutnya. Dikarenakan kita sudah tahu, kan tinggal nikmati rasanya aja. Terus seperti itu, kesadaran hidup kita inilah yang akan menuntun kita selama 24 jam full non-stop. Nah, dalam keadaan seperti ini tidak ada satupun yang meleset. Karena tidak ada satupun yang meleset, satupun tidak ada yang jadi masalah. Semuanya mulus sesuai rencana Tuhan. Nah, itu loh yang dimaksud laku suci menuju abadi. Semisal contoh lagi, selesai bersamadhi, selesai palungguh panutup, otak kita ingat, kalau siang tadi saya kerja buruh belum selesai. Berarti hidup saya menggerakkan agar raga saya bergerak buruh, kerja buruh. Lakukan, tinggal nikmati aja rasanya. Nah, nanti kalau ada pergerakan-pergerakan lain, kita akan tahu gerakan selanjutnya, kita akan tahu. Nah, sehingganya kita selalu ngenut dalane urip, mengikuti menapaki jalan hidup terus. Nah, ini terselamatkan di situ. Semuanya. Sehingganya semuanya gerak-gerik Tuhan itu kita sadari, kita jalani dengan sangat tepat. Tanpa terkecuali itu, termasuk seks atau senggama itu tadi gitu loh. Bagi yang sudah
punya pasangan, enggak mungkin gitu loh. Ya. Bagi yang sudah punya pasangan, tidak mungkin. Tidak ada pergerakan senggama, tidak ada pergerakan ngesek, itu tidak mungkin. Gitu. Pasti ada di antara sekian pergerakan, pasti ada pergerakan yang menggerakkan untuk melakukan kewajiban suami istri. Lah tinggal ngikut kan. Nikmati rasanya. Lah kalau sudah seperti itu, ngapain direncana, ngapain dirancang? Lalu tinggal menjalankan tok. Ya. Yang punya agenda kan hidup, yang merentah Tuhan. Nah kita pelakunya. Jadi enggak usah menciptakan agenda kerja, enggak usah. Lalu agendanya ya udah ada. Kita tinggal melakukan saja. Nah gitu. Jadi, nah dengan itu berarti kan tidak ada yang tidak terlampaui di situ. Saya tambah lagi, di antara sekian banyak pergerakan dan pergerakan yang terjadi selama 24 jam non-stop, juga ada pergerakan-pergerakan kapan melakukan patrap samadi, kapan bertuhan, kapan bermasyarakat. Itu ada. Lah kita tinggal nikmati rasanya aja, nggak usah ngerancang. Tinggal nikmati rasanya aja. Slow. Dengan mengikuti jejak hidup, sehingganya secara otomatis kita akan hati-hati. Kita akan jeli, kita akan teliti. Tanpa diniati loh, saya harus berhati. Enggak perlu, enggak perlu. Ikuti, nikmati aja rasanya. Otomatis akan hati-hati dengan sendirinya. Akan jeli dengan sendirinya, akan teliti dengan sendirinya. Karena apapun dilakukan dengan teliti, jeli, hati-hati, hasilnya ya pasti indah. Gitu loh. Jadi hanya menikmati rasanya kelakuan, jangan diremehkan. Itu melampaui itu melampaui. Satu itu. Lah yang kedua, tidak ada pergerakan yang itu bukan geriknya Tuhan. Tidak ada pergerakan yang itu bukan pergerakan Tuhan. Maka Tuhan itu maha gaib. Gaibnya gaib. Dengan seperti itu berarti tidak ada cara lain. Teknik lain tidak ada. Untuk mengetahui, untuk memahami, dan untuk mengerti gerak-gerik Tuhan, tidak ada cara lain, tidak ada teknik lain, selain menikmati rasanya kelakuannya Tuhan itu sendiri. Kan tidak ada gerak-gerik yang itu bukan gerak-gerik Tuhan. Berarti kelakuan yang rasanya kita nikmati ini kan kelakuan Tuhan. Lah kalau tidak tersadari, bahaya. Tuhan loh, kelakuan Tuhan nggak tepat sasaran, kan bahaya resikonya. Makanya saya katakan, apapun resiko yang kita hadapi, yang kita alami, itu akibat dari salah menggunakan Tuhan. Nah kalau kita selalu menikmati rasanya kelakuan Tuhan, mana mungkin tidak tepat lah. Tidak mungkin tidak tepat, pasti tetap, pasti tepat. Apapun itu. Apapun itu. Kembali lagi, soal senggama, soal seks pun tepat. Karena tepat, tidak butuh obat kuat. Karena tepat, tidak butuh KB. Lawang tepat. Bisanya diperlukan obat kuat, bisanya diperlukan alat kontrasepsi karena tidak tepat. Ada resikonya. Apapun yang tidak tepat pasti ada resikonya. Lebih klik ya. Menjalankan kewajiban suami istri menggunakan obat kuat itu menghina Tuhan, berarti Tuhan itu lemah syahwat ya. Sampai dibantu dengan obat kuat. Kira-kira gitu. Lalu tidak ada pergerakan dan pergerakan yang itu bukan Tuhan. Nah.
pakai alat kontrasepsi. Oh, berarti Tuhan itu bisa dibully ya. Bisa dikelabui, bisa dipolitiki. Nah, itu. Lah, dua hal ini sudah melampaui kan, Mas? Diam di dalam samadhi, menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di luar patra, udah melampaui kan, kurang apa neh. Dan dua-duanya itu sederhana semua. Nggak usah macem-macem, nggak usah neko-neko. Natural-natural saja. Natural-natural saja, alami. Wajar-wajar saja. Tapi nikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Berhasil menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, jangan pelit, ucapkan terima kasih. Nah, ketika kita berhasil menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, kemudian kita sambut atau kita syukuri keberhasilan kita sendiri itu dengan ucapan terima kasih, pergerakan selanjutnya itu nanti diberitahu. Kita akan tahu nanti pergerakan selanjutnya itu apa, itu kita diberitahu. Wah, di situ mewah banget, istimewa banget di situ. Apapun terlampaui dan tidak ada sesuatu apapun yang mustahil di ranah itu ya, di dalam keadaan itu. Karena apa? Karena Tuhan itu sendiri yang melakukan, Romo itu sendiri yang melakukan. Romo itu sendiri yang melakukan. Tapi kenapa setelah manekung, setelah gembleng utang saya kok belum lunas? Lah prakteknya enggak seperti itu. Diberi motivasi seperti itu, di dalam prakteknya tidak seperti itu. Misal contoh, sebelum manekung, sebelum gembleng punya utang. Selesai manekung, selesai gembleng, harusnya lunas utang itu. Kenapa harusnya lunas? Karena tahu caranya melunasi. Nah, untuk mengetahui caranya melunasi utang, lah itu tadi menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Dari sekian banyak kelakuan yang kita lakukan dan kita nikmati rasanya, nanti ada kelakuan-kelakuan di mana kita akan ditagih hutang. Lah terus caranya menghadapi, caranya melesainya juga tahu lah, wong tahu waktunya kapan ditagih hutang. Nah. Tapi karena setelah palungguh panutup mijil toto lenggap, berhenti nih kesadarannya di sini. Tak wis embuh. Engko nyambung nih, oh iya jarine Pak Web. Nah, mulai dinikmati nih. Engko embuh nih, oh iya jarine. Semuanya serba jarine Pak Web. Lah terus bagaimana? Nggak ada sesuatu yang mustahil di situ. Dalam keadaan dua hal ini, tidak ada sesuatu yang mustahil. Apapun kita bisa jika kita mau. Tapi prakteknya harus seperti yang barusan saya sampaikan ini tadi loh. Enggak perlu apa, enggak usah neko-neko, enggak usah apa mengejar tayang, mengejar target neko-neko. Enggak usah, nikmati aja kelakuan, rasanya kelakuan yang kita lakukan. Selanjutnya enggak perlu dirancang, nanti selanjutnya itu kita tahu kalau kelakuan sekarang ini berhasil kita nikmati rasanya, kelakuan selanjutnya kita akan tahu. Jadi enggak usah dirancang. Nanti masih belum milik kita. Tadi sudah bukan milik kita. Milik kita itu saat ini. Jadi nikmati kelakuan kita saat ini itu loh, nikmati. Nanti itu masih belum gitu. Nah, kalau saat sekarang ini selesai lah, nanti ini akan diberitahu. Nah, karena diberitahu kita akan tahu. Nah, karena kita tahu, kita bisa merdeka melakukannya. Tidak ragu, tidak takut, tidak uas dan lain sebagainya. Itu luar biasa sekali di situ. Sebaik-baiknya rencana kita tidak akan melebihi rencananya Tuhan. Lebih ngikut rencana Tuhan aja. Nah, selama panjenengan gembleng, panjenengan sedang berlatih ini loh. Panjenengan sedang berlatih tentang dua hal ini selama panjenengan gembleng. Nah, selama panjenengan gembleng,
melatih dua hal ini. Nah, panjenengan enggak tahu kan? Setelah kelakuan saat ini berhasil dinikmati, kelakuan selanjutnya apa kan jenengan belum tahu di situ. Padahal jenengan sedang berlatih. Harusnya panjenengan mulai tahu. Itu yang dimaksud gelar gulung atau dunia akhirat atau lahir dan batin. Nah, sesungguhnya kehidupan manusia di dunia itu ada dua hal itu tadi. Terus lakukan seperti itu. Tapi jangan sekali-kali patrap samadinya mengejar target ya. Jangan sekali-kali. Nggak bisa seperti itu. Kita harus natural. Kita harus alami, kita harus wajar-wajar saja. Maksudnya jangan setelah patrap samadi manunggal jati selesai tolah-toleh, istirahatnya cuma tolah-toleh tok ini, tolah-toleh terus patrap lagi. Jangan seperti itu. Itu sudah berlebihan. Tidak akan mampu panjenengan melakukan itu. Natural-natural saja. Natural-natural saja. Lakukan patrap samadi, mijil sowan, tiap hendak tidur malam. Bangun dari tidur malamnya di pagi hari, lakukan patrap samadi mijil toto lengga. Satu kali. Nah, sedangkan berlatih patrap samadi manunggal jatinya, ketika kesadaran kita putus. Kalau kesadaran kita tidak putus, lanjutkan. Terus nikmati rasanya kelakuan, jangan berhenti. Terus nikmati aja rasanya kelakuan-kelakuan yang kita lakukan. Kalau putus, ada waktu, nah baru kita lakukan patrap samadi manunggal jati lagi. Untuk nyambung, untuk menyambungkan rasa itu tadi. Nah kalau rasanya udah tersambung, kesadarannya udah tersambung, praktek lagi. Terus seperti itu. Jangan gentur ya. Kalau gentur jenengan sudah ngejar tayang itu namanya. Ngejar target. Nggak akan mampu jenengan. Bisa kemijilan jenengan di situ. Jangan seperti itu ya. Dan saya berharap untuk poro kadang kinasih saya yang sudah selesai manekung, selesai gembleng di rumahnya masing-masing di luar sana, jangan seperti itu. Tidak akan mampu kita melakukan itu karena kita bukan Tuhan. Kita punya wujud ini loh, punya raga ini loh. Yang membedakan kita dengan Tuhan itu adalah raga ini. Nah di sini kita dengan raga ini kita tidak bisa melampaui Tuhan, itu tidak bisa. Jadi slow saja. Natural saja, natural alami. Nggak usah ngejar target. Jadi caranya atau tekniknya melatih diri untuk melakukan patrap samadi manunggal jati adalah ketika kesadarannya putus. Kesulitan untuk menikmati rasanya kelakuan berarti kan kesadarannya putus tuh. Lakukan patrap samadi manunggal jati. Kalau nyambung, nggak usah macem-macem. Kalau kesadarannya sudah ada, mau ngapain? Kalau kesadarannya sudah ada kan tinggal menggunakan saja. Tinggal ngikuti saja kesadaran itu. Terus apapun kelakuan yang kita lakukan, apapun kelakuan yang terjadi kita nikmati rasanya. Nah kesadaran hidup itulah yang akan menuntun kita di sepanjang hari. Selama 24 jam non-stop atau full atau sehari semalam. Tapi kalau sedang manekung, sedang gembleng harus kejar target ya. Nanti jangan gunakan tadi yang saya katakan itu setelah nanti panjenengan selesai gembleng, selesai manekung. Jenengan harus kejar target karena jenengan sedang berjuang, sedang mengabdi. Nanti selesai manekung, selesai gembleng, lakukan secara natural seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko, nggak usah buru-buru.
Jangan lupa keadaan. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan itu melampaui seluruhnya. Jangan pernah lupa itu ya, jangan pernah lupa itu. Saya kasih contoh lagi supaya panjenengan lebih klik lagi. Semisal contoh, setelah duduk, jiwa kita ingat pasar. Berarti hidup menggerakkan tubuh kita untuk bergerak menuju pasar. Entah itu beli rokok atau belanja lainnya. Nah, dikarenakan kita mengetahui gerakan selanjutnya adalah berjalan menuju pasar, nikmati aja. Rasanya kelakuan berjalan menuju pasar itu nikmati aja. Selama panjenengan menikmati kelakuan tubuh panjenengan yang sedang berjalan menuju pasar, di pertigaan ada pohon pisang angker. Tahu jenengan, Mas? Tahu. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan remehkan keadaan. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Jangan remehkan. Dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, itu kita dalam keadaan manunggal jati. Keadaan kita itu keadaan manunggal jati. Kalau keadaan kita tidak dalam keadaan manunggal jati, mana mungkin kita bisa menikmati rasanya kelakuan. Pasti seperti yang sudah-sudah kan, asal melakukan saja. Asal melakukan. Bisanya menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dikarenakan kita dalam keadaan manunggal jati. Lah, adakah yang lebih tinggi dari manunggal jati? Makanya berulang kali saya katakan melampaui, Mas, melampaui segalanya. Melampaui segalanya. Nah, itu harus kita praktekkan mulai pertama kali kita membuka mata sampai menutup mata lagi. Dengan begitu enggak capek, Mas. Apapun yang dikerjakan enggak capek. Lalu tinggal ngikut. Yang mengerjakan dia sendiri. Kita cuma buntut aja. Mungkin orang lain melihat tangan kita yang nyangkul kan. Itu matanya orang awam. Namun sesungguhnya yang nyangkul itu Tuhan. Kita hanya menikmati rasanya nyangkul dok. Nggak ada capeknya. Nggak ada melesetnya. Dan apapun itu membahagiakan semua. Tidak ada yang tidak membahagiakan. Bisa dipahami ya? Walau seperti itu, walaupun begitu, saya tetap memberikan kesempatan untuk bertanya, barangkali ada yang kurang klik lagi. Monggo, tanyakan. Jenengan harus benar-benar klik di sini. Sehingganya ketika ada pergerakan tubuh menginjak tai ayam, jenengan ndak kicat-kicat karena tahu. Ya, karena tahu. Makanya tanya, jenengan harus bertanya. Kalau masih kurang paham, kalau masih kurang mengerti, tanya. Jenengan harus klik di sini supaya tidak ada keraguan lagi di dalam prakteknya. Siap. Terkait tadi menyinggung masalah obat kuat. Katanya jangan ke obat kuat lah, ke obat yang lain. Misalkan kita pusing,
Makanya selama ini kan kita mungkin beli bodrek, kita minum bodrek. Nah ini bagaimana ini penjelasannya? Itu juga sesungguhnya akan kita ketahui, gitu. Dari sekian banyak kelakuan yang terjadi selama 24 jam penuh, pasti ada kelakuan-kelakuan raga mengalami sakit kepala. Gitu. Dari sekian banyak kelakuan yang akan dilakukan selama 24 jam non-stop, pasti diantaranya itu ada yang kelakuan raga kita mengalami sakit kepala. Jika hari itu memang ada agenda sakit kepala, ya, misalkan hari ini di dalam agenda kelakuan yang akan kita lakukan selama hari Senin, katakanlah ya, ada sakit kepalanya, katakanlah seperti itu. Nah, sakit kepala ini di kelakuan nomor berapa? Gitu. Lah, ketika kita selesai palungguh panutup pagi, nah kita kan menggunakan kesadaran untuk menikmati rasanya kelakuan. Misalkan sakit kepala ini ada di urutan nomor 9. Nah, urutan pertama berhasil kita nikmati rasanya, terima kasih. Nanti kan ganti lagi, dikasih tahu kelakuan berikutnya. Nah, kelakuan yang kedua berhasil kita nikmati rasanya, mengucapkan terima kasih. Nanti kan ganti lagi, diberitahu kelakuan selanjutnya, begitu terus sampai ke tahapan 9 di mana mengalami sakit kepala. Nah, ketika kita berhasil menikmati rasanya kelakuan ke-8, nah ke-9-nya kan sakit kepala. Nanti diberitahu di situ. Kita akan tahu. Kelakuan selanjutnya kamu akan mengalami sakit kepala, tapi sakit kepalamu di depan orang banyak. Karena sakit kepala di depan orang banyak, kamu harus beli bodrek. Nggak bisa bim salah bim waras, nggak bisa. Tahu kita di situ. Sehingga pas di tahap 9 mengalami sakit kepala, banyak orang, nah kan tahu harus beli bodrek, ya beli bodrek. Tapi sakit kepalamu tidak ada seseorang pun di situ kecuali aku. Maka jangan sekali-kali menggunakan selain aku. Nah, berarti kan harus untuk menyelesaikan sakit kepala itu harus melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Klik. Hasilnya sederhana kan? Seperti itu. Jadi setiap hari gitu ya, kelakuan-kelakuan kita itu sudah diagendakan setiap harinya itu. Hari Senin kelakuannya ini, itu sudah ada semua. Jadi kita tinggal jiwa raga kita tinggal menjalani. Jadi enggak usah dirancang. Artinya kita akan tahu harus bim salah bim apa beli bodrek, itu kita tahu di situ. Paham nggih? Supaya lebih klik lagi, tak tambahin lagi. Saya tambahin lagi. Di antara sekian banyak kelakuan yang sudah teragendakan di hari Senin, katakanlah seperti itu ya. Di antara sekian banyak kelakuan yang sudah teragendakan di hari Senin, ada salah satu kelakuan saya harus melakukan perjalanan menuju kota. Lah, di dalam perjalanan menuju kota, di tengah perjalanannya saya akan menyaksikan ada orang jatuh dari kendaraan. Lah, orang jatuh dari kendaraan ini karena tidak ada yang nolong, saya yang menolong. Karena sudah ada yang menolong, jadi saya cukup menyaksikan saja, tidak menolong karena sudah ada yang menolong. Sudah tahu kan itu? Nah, setelah bla 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 bla, sampailah di tahapan di mana saya harus melakukan perjalanan ke kota. Terjadilah hal itu. Ya, tinggal nikmati rasanya saja kan. Lah wong sudah tahu apa yang harus dilakukan. Bahasa simpel saya melampaui. Bahasa simpel saya melampaui. Hanya dengan seperti itu.
Ndak begitu. Kecolongan gitu. Kecolongan. Kenapa saya katakan kecolongan? Tidak ada pergerakan yang itu bukan geriknya Tuhan, tidak ada pergerakan yang itu bukan pergerakan Tuhan. Maka Tuhan adalah maha gaib, gaibnya gaib. Bagaimana tidak kecolongan kalau kita tidak menikmati rasanya kelakuan Tuhan? Nah, ketika kita kecolongan yang artinya tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu ketika Tuhan itu melakukan sesuatu, lah ini loh salah, ini loh dosa. Itu loh luput, yang dimaksud luput itu, yang dimaksud dosa itu, yang dimaksud salah itu. Karena tidak menyadari perbuatan Tuhan. Nggih. Ada yang nggak paham dengan bahasa saya? Ini Pak Web, itu yang dimaksud bangun dari tidur, misalkan kita ngelilir nih jam 12. Apa kita ya itu bukan bangun tidur, namanya ngelilir. Oh, sampean ngomong dhewe ngelilir kok sik takon. Ngelilir itu namanya bukan bangun dari tidur. Bangun dari tidur itu sudah ndak tidur lagi. Kalau masih tidur lagi berarti ngelilir, entah itu pipis atau beol kan gitu. Saya tahu kan kalau tidur itu juga bangun dari ya enggak lah. Nah, bangun dari tidur itu berarti enggak tidur lagi. Enggak tidur. Nggih. Menyebar cinta kasih sayang kepada semuanya makhluk hidup. Kita kan seorang tani. Ada hama, yang walang, ngasih racun. Gimana solusinya? Nikmati saja rasanya kelakuan nyemprot hama itu tadi. Rasanya kelakuan raga kita melakukan nyemprot hama itu loh, nikmatono dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Hama apapun yang tersentuh oleh racun dari tangan panjenengan akan kembali kepada asal usul sangkan paraning dumadi alias sempurna. Ada lagi? Ayo nanya ya. Nah, jenengan nyemprot apa ini? Warga. Jangan disemprot warga. Di dalam patrap samadhi, Ya. itu kan kita harus diam kan. Nah, ketika kita diam di dalam patrap samadhi itu kadang-kadang sering timbul rasa sakit, sehingga rasa sakitnya mengganggu konsentrasi kita untuk diam, Pak. Nah, pada saat itu sikap kita itu seperti apa? Mohon petunjuk. Ya karena menganggap rasa sakit itu, karena panjenengan menganggap rasa sakit itu mengganggu. Coba anggap rasa sakit itu menyenangkan, kan belum tentu mengganggu. Kalau dianggap mengganggu ya tidak menyenangkan. Ya apa sampean guyu? Rasa sakit yang muncul ketika patrap samadhi itu mengganggu dikarenakan panjenengan lupa kalau panjenengan sudah wahyu pancalaku atau iman. Coba kalau panjenengan tidak lupa wahyu pancalaku atau iman, begitu kedatangan rasa sakit kan matur suwun, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah menyambutku, terima kasih, kan harusnya. Harusnya kan gitu. Kalau tidak lupa wahyu pancalaku, tidak lupa iman. Ketika panjenengan patrap samadhi, berarti panjenengan dalam keadaan wahyu pancalaku. Artinya sudah menerima, sudah pasrah kepada Tuhan, sudah menerima apapun keputusan Tuhan, dan sudah mempersilahkan Tuhan. Jangan lupa itu. Sehingga ketika panjenengan kedatangan sakit, jenengan tidak kaget, tidak berontak gitu loh. Tidak instruksi.
ndak beranggap itu, beranggap ini, karena sudah wahyu pancalaku. Nah, kalau ingat bahwa diriku sudah berwahyu pancalaku, mengalami apapun positif thinking. Mengalami apapun bahagia. Misal, di tengah-tengah patrap samadhi kedatangan rasa sakit. Kan sadar kalau kita sudah pasrah nih sama Tuhan. Apapun keputusan Tuhan sudah kita terima. Begitu kedatangan rasa sakit, harusnya bahagia di situ. Ya. Harusnya terima kasihnya tidak terhitung. Yang sering lepas dari manusiawi kita adalah wahyu pancalaku ayat kedua, yaitu menerima keputusan Tuhan. Ini sering lepas ini sering lepas. Nah, karena lepas, merasalah kita terganggu. Padahal itu keputusan Tuhan. Nah, karena kita sudah menerima keputusan Tuhan, Tuhan kan bisa berkeputusan apa saja. Dia bisa memberikan keputusan ngasih bisikan-bisikan banyak, kepala mumet, boyok dengkeen, kaki gering, apa saja itu suka-suka dia. Ya, suka-suka dia. Dan kita sudah menerimanya. Nah, ini yang paling sering lepas itu. Pancalaku nomor 2 ini paling sering lepas ini. Sehingga terjadi instruksi di dalam diri kan. Terjadi berontak. Nebak-nebak, ini siapa yang bisikin? Masih nanya siapa yang bisikin. Ada kelebat baju merah, janda siapa lewat tadi baju merah? Masih nebak-nebak. Itu kan keputusan Tuhan, kita sudah nerima keputusan Tuhan. Pinggangnya kaku, aduh, gimana ini? Katanya sudah menerima keputusan Tuhan. Katanya udah nerima keputusan Tuhan. Ketika Tuhan memberi keputusan, masih nebak-nebak, masih nyangka-nyangka, instruksi. Apapun prosesnya yang terjadi itu adalah keputusan Tuhan. Dan jangan lupa kita sudah menerima apapun keputusan Tuhan. Dan ketika Tuhan itu menurunkan keputusannya, tidak ada kata-kata yang bisa kita ucapkan selain terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nggak ada. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lain? Cukup. Yang lainnya? Monggo. Ayo yang lain. Dari Pekanbaru mungkin? Enggak ada. Dari Lampung? Palembang apa Lampung? Palembang. Dari Palembang mungkin ada pertanyaan? Sampun. Penak men. Yang dari Jogja? Satu. Banyak juga nggak apa-apa. Pertama kali kan saya makan sama cuman tadi itu kayak semacam tidak berpikir apa-apa maksudnya, tapi tangan itu bergerak sendiri. Apakah saya di situ berpikir lagunya ini diikuti apa tidak? Tadi jenengan melakukan patra pertama kali ya? Nggak dibimbing tadi? Nggak ada yang bimbing tadi? Ada, tapi kan awal, saya kan akhir-akhir Pak. Akhir-akhir itu berarti kan, ketika bersamadhi itu? Wah, ya nggak bisa. Kalau ketika bersamadhi itu diam.
Samadhi yang sesungguhnya adalah diam. Lah, diam yang sebenar-benarnya diam adalah tiada daya dan upaya. Kaya patung. Tapi karena kita bukan patung, harus berkesadaran. Artinya menyadari bahwa saya sedang diproses Tuhan. Jadi seneng ora seneng, suka ndak suka, ya harus njublek meneng. Awalnya pagi ini pikirannya kadang-kadang pergi. Nah, pergi kemana itu? Ini Pak, kayak berpikir. Umpamanya tadi teringat di perjalanan gini. Terus Itu di samadhi apa di patrap? di samadhi, Pak. Di samadhi pasti macam-macam lah. Bukan cuma itu, bahkan tidak menutup kemungkinan di dalam bersamadhi panjenengan akan bertemu dewa-dewa, nabi-nabi. Tidak menutup kemungkinan, dan semuanya itu keputusan Tuhan. Jadi jenengan tetap harus diam, harus mengiyakan, harus matur suwun gitu. Apapun itu harus matur suwun. Tetap diam. Tetap diam. Nggak berhenti di situ, nanti ada kalanya sikile gringgingen. Nah, wis pikirane ngayap, pikirane plesir, ditambahi sikile gringgingen. Prosesnya itu banyak lah. Prosesnya itu banyak. Ya yang namanya proses, dipikir selesai, tidak dipikir selesai, itu proses. Nah kalau sama-sama bisa menyelesaikan, pilih mana? Nggak usah dipikir, nggak capek. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Ada lagi? Panjenengan? Panjenengan dari mana? Ungaran. Karangjati Ungaran. Oh iya ya. Oke. Mas sinten? Mas Umar. Yang kemarin itu ya datang. Nggih. Ayo sing gundul. Anu pitakon. Ada pertanyaan? Tadi kan contoh maksimal itu kan udah kayak jalan lubang, ada itu. Kalau yang fasilitas umum seperti yang kotak-kotak. Nggih. Itu gimana? Kotak. Kotak amal. Ya. Wah, enggak itu. Tiket kilat ke surga gitu. Enggak, itu harus apa namanya? Harus kasat mata ya, kasat mata. Jadi enggak bisa disebut kebajikan kalau panjenengan enggak tahu. Ya. Iya, itu kan panjenengan enggak tahu. Iya, itu milik siapa panjenengan enggak tahu, kan digunakan untuk apa kan jenengan enggak tahu. Taunya kan cuma tulisan tok. Kejadian yang sesungguhnya kan jenengan enggak tahu. Nah, satu misal, kalau itu digunakan untuk membiayai teroris, kan juga tidak tahu kan? Nah, jangan kalau seperti itu. Berarti nggak bergantung dan cuma semata-mata niat. Ya, kita harus menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri ya, harus real. Itu tidak gampang. Itu kalau itu masuknya sedekah. Nah sedekah ini juga rumit loh. Ya. Karena apa? Karena sedekah ini harus pasti loh. Duduk perkaranya harus pasti loh. Kalau tidak pasti, sedekah ini bisa berubah menjadi maksiat. Sedekah bisa berubah menjadi maksiat kalau kita tidak mengetahui dengan pasti duduk perkaranya. Hati-hati. Nah, sedekah juga mempunyai mujizat. Kalau tahu pasti perkaranya loh, ya. Kalau tahu pasti perkaranya, sedekah juga memiliki mujizat. Tapi sehebat-hebatnya mujizat sedekah tidak mengalahkan kebajikan, ya. Tidak mengalahkan kebajikan. Jadi ada musuh abadi di dalam kehidupan manusia. Musuh abadi kehidupan manusia apa? Dikenal dengan sebutan Ratu Tiga.
atau ratu telu. Tersebut ego, pamrih, arogan. Ini musuh abadi kehidupan manusia. Nah, ego, pamrih, arogan ini bukan di luar diri, tapi adanya di dalam diri kita masing-masing sebagai manusia hidup. Hanya ada satu yang tidak bisa disentuh oleh ego, pamrih, arogan, yaitu kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Tidak bisa disentuh oleh 3 ratu ini. Jadi soal kebajikan, soal kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, jangan berbicara ego, pamrih, arogan. Karena tiga-tiganya itu tidak bisa nyentuh. Ada lagi? Kalau misalkan ngasih sumbangan ke pengemis gitu bagaimana itu Pak? Ya enggak apa-apa. Kalau kita mampu, kalau kita bisa, itu juga termasuk kebajikan. Kalau panjenengan tahu itu benar-benar pengemis. Nah, oleh pengemis zaman saiki angel kok. Pengemis umai lantai loro. Pengemis kok androidan, enak pengemis androidan, pengemis rumahnya tingkat 2. Jangan itu pengemis. Itu juga termasuk kebajikan kalau panjenengan real mengetahui faktanya. Tapi bukan satu pengemis. Kalau satu pengemis tidak masuk karena kebajikan adalah mayoritas umum ya. Satu misal jenengan tahu ada komunitas, masa komunitas pengemis ya, masa enak komunitas pengemis. Masalah di tempat saya itu banyak sekali yang muter itu Pak. Jadi minta sumbangan itu pakai beras ada gitu. Kan masih muda-muda juga. Ya, begitulah dunia. Kalau ada ya kasih, kalau nggak ada ya jangan memaksakan diri. Kalau menyumbang pembangunan masjid atau gereja gitu? Sama, itu kan fasilitas umum. Enggak, itu bukan gereja, itu kan tertentu, milik tertentu gitu enggak? Enggak bisa. Enggak masuk ke dalam kebajikan. Tidak masuk. Tapi sebenarnya itu juga enggak masuk sih, karena itu apa? Golongan kan. Ya, tidak umum ya, bukan umum. Itu juga enggak masuk kebajikan itu. Tapi ya enggak ada salahnya kita melakukan seperti itu, wong itu baik. Iya kan? Wong itu baik. Itu baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau manekin itu ada usia ideal atau dari umur berapa bisa mengikuti? Enggak ada. Walaupun belasan tahun bisa. Mengenal hidup itu tidak ada batasan usia. Semakin dini bisa mengenal hidup, semakin luar biasa. Dikarenakan semakin dimulai dari dini, kehidupannya terarah kan. Ada lagi? Nembe 9:30 wis angop jenengan. itu 1 kali seumur hidup. Apa itu? Manekung. Iya. Nah, kalau bisa diulang-ulang kali namanya bukan manekung. Namanya bukan Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj ya sekali seumur hidup. Ada lagi pertanyaan? Tapi apa yang sudah saya sampaikan tadi paham ya? Klik ya?
Lah nanti kalau panjenengan sudah selesai manekung, selesai gembleng, praktekkan seperti itu nggih, praktekkan seperti itu. Dan dengan seperti itu panjenengan saya jamin bisa membahagiakan saya. Dan ketahuilah saya hanya bisa dibahagiakan kalau panjenengan sukses. Kalau panjenengan belum sukses saya belum bahagia. Panjenengan harus membuktikannya sendiri. Nah, itu cara prakteknya seperti itu. Dan kadangan kita malam ini saya cukupkan dulu nggih. Kita sambung kali lain. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Yang namanya Pak Kusnadi. Oh ini. Ngacung. Tadi istrinya WA.